Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, malam hari ini saya teruskan bacakan buku Psycho-Cybernetic pada pasal 9. Tapi sebelumnya saya mau membenahi dulu nih. Jadi kita kan sudah pada masuk ke grupnya Pak Agung ya kan? Masuk grup Facebook Nasaku 1. Di mana di sana itu grup Facebook yang dibuat oleh Pak Agung N1. Jadi semua membernya, semua orang yang masuk ke situ semuanya adalah donaturnya Pak Agung. Berarti di sana ada saya, ada upline saya, ada crossline saya, dan crossline saya jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, jadi teknik bagaimana saya belajar di bisnis NASA itu begini. Saya harus bertemu dengan crossline, bener kan? Saya berhadapan sama crossline. Crossline ini musuh atau bukan? Bukan. Crossline juga aset, betul kan? Crossline itu aset. Apalagi ketika nanti Anda menjadi seorang diamond, crossline itu aset. Tapi kalau Anda belum menjadi diamond, ya crossline itu musuh Anda. Tapi kalau nanti Anda sudah diamond qualified, crossline itu adalah aset Anda. Karena kenapa? Karena NASA itu memberikan penghargaan bagi peringkat emerald ke atas, yaitu dalam bentuk tour atau reward, ya, reward ke dalam negeri atau keluar negeri. Dan saya sudah mendapatkan tur dalam negeri 1 kali, tur ke luar negeri 1 kali. Bukan hanya mendapatkan ya, karena saya mengumpulkan terus ini. Setiap bulan saya punya akumulasi poin reward. Nah sebenarnya yang kemarin itu ketika berangkat ke mana itu, Thailand, ya ke Thailand itu saya bisa saja berangkat. Tetapi kalau untuk berangkat berdua, saya sama istri, itu sisa. Tapi kalau berangkat bertiga, itu pas. Padahal pada waktu itu anak saya sudah 3. Berarti kurang berapa? Kurang 2. Ya kan? Untuk bertiga cukup. Tapi untuk berlima kurang. Maka saya cancel. Saya cancel keberangkatan saya tur ke luar negeri. Tapi nggak hilang ya. Jadi akumulasi poin rewardnya itu terus ya, akumulasi terus. Dan kita bisa memilih nanti mau ikut tour yang ke luar negeri atau mau umroh atau mau ke yang dalam negeri, boleh. Begitu ikut yang dalam negeri, misalkan kebutuhan poin di tour dalam negeri itu mungkin 10 poin, hanya berkurang 10 poin untuk keberangkatan kita ke ikut tour NASA Tour itu. Nah, sisanya bisa kita gunakan kelak ketika NASA punya program tour lagi, itu bisa kita gunakan. Jadi poin reward tidak hilang. Kemudian kita mendapatkan royalti tahunan. Nah, royalti tahunan ini berasal dari omset NASA secara global. Secara global, dan royalti tahunan ini yang diberikan kepada diamond ke atas itu sebesar 3%. Jadi misalkan omset NASA sekarang ini, katakanlah ya, anggap saja ya, omset NASA 100 juta poin. 100 juta poin. Nilai rupiahnya berapa? 100 miliar. Nah, 3% dari 100 miliar itu dialokasikan untuk royalti tahunan. Artinya crossline menyumbang ini 3% ini. Ya, 3% dari BV nasional selama setahun ini. Karena kita nggak mungkin kita memproduksi, menguasai omset, nggak mungkin. Maka kita berkolaborasi dengan crossline untuk membesarkan yang namanya royalti tahunan atau BV nasional secara tahunan. Nah, tetapi ketika Anda belum diamond, ya,
ketika Anda belum diamond, cross-line itu seperti apa sih? Ya posisinya pesaing. Posisinya itu pesaing. Kecuali Anda nanti sudah diamond, itu lain cerita. Nah, maka ketika Anda masuk ke grupnya Pak Agung, tolong ya, please, jangan sekali-sekali mengeluh. Satu, dilarang mengeluh. Kedua, dilarang memberikan komentar dalam bentuk dalam bentuk stiker. Tulisan Anda harus bagus. Karena di tempat Pak Agung itu nanti ada semacam kayak screening itu. Siapa yang rajin berkomentar, komentarnya kok bagus, kok tidak asal-asalan ya. Itu nanti akan dipromosikan nanti. Ya, akan dipromosikan, akan direkomendasikan. Bukan direkomendasikan di grup itu enggak. Tapi akan direkomendasikan oleh para upline-nya sendiri-sendiri. Misalkan Anda berkomentar bagus dan Anda terus muncul di situ, maka nanti upline itu akan melihat, ini orang ini bagus. Maka ketika upline punya prospek, nanti akan diberikan kepada Anda. Nah, kemudian begini, ketika di grupnya Pak Agung, tolong please ya, jangan menanyakan SC-nya di mana, stokisnya di mana. Karena kenapa? Karena ini berebut kue ya, berebut kue. Jadi SC atau stokis center itu perlu dibuka, ya, perlu dibuka itu per kabupaten. Jadi kalau di kota Anda, di kabupaten Anda belum ada stokis, jangan sampai keceplosan, ya, jangan sampai keceplosan. Sekali lagi, jangan sampai keceplosan, karena keuntungan stokis center itu besar sekali. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya begini, bekerja samalah dengan upline Anda. Ya, bekerjalah dengan upline Anda. Misalkan upline Anda ini seorang diamond. Kemudian Anda bantu upline Anda. Ketika home sharing Anda penuhi kuotanya, Anda penuhi pasukan Anda, sehingga Anda nanti stokis dan Anda ternak stokis. Nah, ketika upline Anda ini jumlah stokis di bawahnya itu sudah 5, maka upline Anda bisa menjadi stokis center. Keren kan? Padahal keuntungan stokis center itu bukan hanya lumayan lagi, itu sudah mesin uang itu. Maka tolong ketika di grupnya Pak Agung, jangan sekali-sekali ngomong stokis centernya yang mana ya. Jangan, itu kelihatan tololnya itu. Itu kelihatan koplaknya. Seperti ini loh, seperti orang mau perang ya. Seperti orang mau perang, tapi menunjukkan sendiri bahwa dia tidak punya bom. Dia tidak punya tank. Dia tidak punya mitrailleur. Dia tidak punya apa-apa. Sehingga mudah sekali dikuasai oleh lawan. Nah, contoh sih, silakan lihat ketika saya di grupnya Pak Agung. Apa yang saya lakukan? Saya posting saja. Saya kan jual diri tuh. Saya jual diri. Yang diamond ya sama saya klop. Ya kan? Tapi diamond-diamondan itu ketemu saya pasti grogi semua itu. Tuh kan? Itu diamond-diamond asal-asalan, asal diamond itu pada grogi itu. Apalagi orang-orang lama yang imbas-imbis itu banyak sekali tuh. Tergerogikan sendiri itu. Karena leader-leader di grup Pak Agung mayoritas sudah ikut namanya SMB. Dan di SMB dulu itu pasti ketemu saya. Nah, saya sudah membranding sedemikian diri saya di acara-acara pendidikan nasional NASA tadi. Seperti KD intensif, kemudian Road to Success, terus SMB, Public Speaking Skill. Sehingga saya sudah ngekup itu. Maka tunjukkan kalau di grupnya Pak Agung, Anda adalah pasukan saya. Supaya apa? Anda dihargai. Gitu ya. Oke. Terus tolong jangan pelupa. Tadi yang saya komentari tadi kan pelupa sekali itu. Sedikit-sedikit ngomong siap berproses. Ingat dulu ya. Otak manusia itu hanya aktivitasnya hanya melakukan karena mencari nikmat. Yang kedua, menghindari sengsara.
Otak manusia itu hanya settingan otak kita ya, otak primitif kita itu settingannya hanya mencari nikmat, yang kedua menghindari sengsara. Kata-kata saya berjuang Pak, berjuang itu kan berat, ya kan? Maka otak kita itu nggak suka. Otak manusia itu tidak mau bekerja keras, itu nggak mau. Kemudian berproses, proses itu berat atau disukai otak kita tidak? Tidak. Otak kita itu maunya itu seneng-seneng, ya. Otak kanan kita terutama itu dia nggak mau yang rumit-rumit, itu nggak mau. Padahal yang namanya bisnis itu baru terjadi, baru bisa akan membesar, baru bisa dimulai oleh orang yang menggunakan otak kanan. Sementara otak kanan tidak mau yang berat. Otak kanan maunya seneng. Jadi kata-kata berproses itu hanya dari trainer kepada peserta. Trainer ngomong ke peserta, berproses, nah itu benar. Tapi kalau peserta, saya siap berproses, ya itu salah. Salah berat. Betul ya? Saya ngomong pada Anda, berproses, itu saya benar. Tapi ketika saya ngomong ke Pak Ardi, saya siap berproses Pak Ardi, nah itu saya salah. Saya ngomong ke Pak Agung, saya siap berproses, ya itu saya salah. Ketika saya ketemu upline, ketika saya ketemu pelatih, saya ngomongnya apa? Akan saya lakukan 2 kali lebih hebat atau 10 kali lebih hebat. Dan saya akan jadi orang pertama. Nah, karena otak kanan kita itu butuh sesuatu yang tertinggi, terkenal, kemudian tersukses, terus terenak. Nah, itu otak kita maunya yang enak-enak saja. Siap Pak Ardi, saya akan jadi kaki terbesar Anda. Wah, itu otak kanan saya langsung bangkit itu. Tapi kalau siap Pak Ardi, saya siap berproses, otak kanan saya ngelokro. Betul-betul ngelokro. Karena begini, orang yang selalu mengatakan siap berproses, siap berproses, siap berproses, sebetulnya dia hanya sibuk mengatakan berproses. Senyata-nyatanya tidak bisa. Kenapa? Karena otaknya itu sudah nggak mau kerja. Contoh, saya merebus telur. Berarti saya berusaha membuat telur mentah menjadi telur matang. Betul kan? Teman saya bertanya, atau istri saya nanya, kamu ngapain? Aku meroses telur. Apa itu? Dari telur mentah, saya rebus, nanti telur ini menjadi matang. Maka saya memproses telur ini untuk berubah. Tapi apakah si telur tadi bilang kepada istri saya, Bu, saya sedang berproses untuk mateng? Enggak toh? Tidak kan? Terus di bisnis NASA ini prosesnya seperti apa? Enggak ada proses sebetulnya. Enggak ada proses. Enggak ada. Persis dengan pekerjaan yang lain. Pegawai negeri berangkat dari rumah ke tempat kerja. Apakah proses? Bukan. Apakah di tempat kerja itu dia mengerjakan tugas-tugas dia itu apakah proses? Bukan juga. Enggak, mereka enggak proses. Hanya menua saja, menua di tempat kerja saja, menua dengan penghasilan yang gitu-gitu aja. Tapi mereka enggak berani ngomong proses loh. Betul kan? Proses yang mengatakan harus orang lain, bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri yang ngomong, berarti salah. Karena otak kita sudah mulai mengabaikan. Nah, supaya kita tidak keceplosan proses, akhirnya kita sendiri malah ngunder saja ya, nggak berkembang kemana-mana. Maka saya bacakan yang bab ke-9. Saya dulu pernah stres. Orang stres itu tidak sadar kalau dia stres. Tapi orang yang selalu ngomong, aku stres, aku sebetulnya tidak stres. Hanya nggak punya duit. Tapi kalau stres, orang yang stres benar, dia tidak sadar kalau dia sebetulnya stres. Orang yang proses beneran, itu tidak mungkin ngomong proses. Tapi yang sibuk ngomong proses, sebetulnya mereka tidak proses. Mereka membuat alasan yang paling indah. Nah, supaya kita bisa menggunakan otak kanan kita dan otak kanan kita identik dengan bawah sadar,
Maka saya tuntaskan di bab ke-9. Bawah sadar untuk memecah problem-problem. Keren kan? Judulnya adalah bawah sadar untuk memecahkan problem-problem. Apabila ingin memecahkan suatu problem di samping menggunakan cara-cara yang lazim digunakan oleh banyak orang, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta, kemudian dilakukan pemikiran yang disusulkan, pemikiran yang disusulkan dengan tindakan-tindakan nyata, maka mulai saat ini kalau Anda benar-benar hendak mengambil manfaat sebesar-besarnya dari program Psycho-Cybernetic ini, gunakanlah bawah sadar Anda. Saya ulang. Bawah sadar untuk memecahkan problem-problem, atau bawah sadar adalah problem solver. Apabila ingin memecahkan suatu problem di samping menggunakan cara-cara yang lazim digunakan oleh banyak orang, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta, kemudian dilakukan pemikiran yang disusulkan dengan tindakan-tindakan nyata, maka mulai saat ini kalau Anda benar-benar hendak atau ingin mengambil manfaat sebesar-besarnya dari program Psycho-Cybernetic ini, maka gunakanlah bawah sadar Anda. Yang nyata-nyata merupakan bagian keseluruhan dari diri Anda sendiri secara aktif. Yang pertama, atau nomor 1, pertama kali tuliskanlah bahwa problem tersebut akan bisa dipecahkan dengan baik dan cepat. Pertama kali, tuliskanlah bahwa problem tersebut akan bisa Anda pecahkan dengan baik dan cepat. Ini otak kanan kita maunya enak-enak toh, nggak mau yang berat-berat toh. Ini otak kanan. Kalau otak kiri jelimet. Kemudian seringlah Anda baca, kemudian gambarkan problem itu sudah terbelah, sudah ambiar. Contoh, saya dulu punya utang besar, ya kan? Saya punya utang besar sekali. Besarnya luar biasa. Maka tugas saya adalah utang ini bisa saya lunasi dalam waktu 5 tahun. Saya tuliskan, utang saya ini bisa saya lunasi dalam waktu 5 tahun. Itu semacam perintah ke otak kanan saya, sehingga otak kanan saya mencari solusinya. Ketemunya berapa? Anggap saja utang saya 100 juta. Ya kan? Anggap saja utang saya 100 juta. Karena saya sudah memberikan perintah ke otak kanan saya bahwa utang ini bisa saya selesaikan, bisa saya lunasi dalam waktu 5 tahun. Maka otak kanan saya tugasnya memecah. Katakanlah 100 juta. 100 juta dibagi 5. Ketemunya setiap tahun saya harus ngangsur berapa? Saya harus ngangsur 20 juta. Betul kan? 20 juta. Nah kemudian otak kanan saya kreatif lagi. 20 juta dibagi 100.000, ketemunya berapa? Oh, ketemunya 200 kristal X. Loh, gampang toh. 200 kristal X. Ya, 200 kristal X dijual selama 1 bulan. Berarti per hari saya harus menjual berapa? Ketemu lagi kan? Sehingga otak kanan saya itu enjoy sekali. Tapi kalau 100 juta itu muncul di otak kiri, maka ya saya kemana-mana hanya ngomong, waduh hutangku berat sekali, berapa? 100 juta. Ya benar, utang 100 juta itu berat sekali kalau dibandingkan dengan gaji. Kalau dipikirkan pakai otak kiri. Tapi kalau dipikirkan dengan otak kanan, wah ini bisa pecah-pecah menjadi kecil-kecil. Bahkan lembut sekali itu. Ternyata bisa.
100 juta itu saya selesaikan nggak sampai 5 tahun bahkan. Ternyata 100 juta bisa saya selesaikan dalam waktu 1 tahun. Ternyata bisa. Artinya dengan menggunakan otak kanan, dengan menggunakan bawah sadar saya, bisa memiliki potensi atau bisa menghasilkan 100 juta dalam waktu setahun. Dan itu tidak mengganggu jatah makan saya. Tapi menjadi problem kalau 100 juta itu harus saya bayar dengan gaji. Padahal saya nggak punya gaji. Saya bukan karyawan, saya bukan pegawai yang punya gaji. Tetapi saya punya kemampuan. Nah ini dia. Otak kanan selalu menemukan pemecahannya. Bawah sadar kita selalu menemukan cara enaknya, cara enak, cara mudahnya. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, setiap tahun saya bisa menghasilkan 100 juta. Karena utang saya 100 juta, itu adalah hasil dari latihan di tahun pertama. Tahun kedua saya sudah terlatih menghasilkan 100 juta. Tahun ketiga saya terlatih menghasilkan 200 juta loh. Tahun keempat saya sudah terlatih menghasilkan 400 juta loh. Dahsyat toh. Maka please, jangan main-main dengan bawah sadar Anda. Jangan sampai proses, berjuang, itu masuk bawah sadar Anda. Karena begitu bawah sadar Anda itu sudah kerasukan tugas berat seperti itu berat beneran itu. Berat beneran. Karena proses itu nggak enak. Proses itu nggak ada yang enak. Padahal otak kita maunya enaknya saja. Otak kanan kita itu maunya hasil. Bukan proses ya kan. Bahkan untuk beli susu itu pun butuhnya hasil kok, bukan proses kok. Uang belanja kita, uang listrik kita itu juga maunya hasil, bukan proses. Betul kan? Oke, saya ulang. Pertama kali tuliskanlah bahwa problem tersebut akan bisa dipecahkan dengan baik dan cepat. Sering-seringlah Anda baca dan gambarkan problem itu sudah terpecahkan dengan baik. Jadi kita ini bergerak karena perintah otak. Dan dahsyatnya yang memerintah otak kita adalah mulut. Yang memerintah otak kita itu mulut ternyata. Karena begitu mulut ini ngomong, itu otak itu langsung respon. Dia langsung mencarikan bukti-bukti, dia langsung mencarikan contoh-contoh, dia langsung mencarikan mentor, dia juga langsung mencarikan data dan fakta. Kalau kita ngomong sulit, maka sulit beneran. Kalau berat, berat beneran. Tapi kalau kita nganggap mudah, bisa, cepat, maka bisa mudah, cepat, beneran. Yang kedua, gunakanlah tape recorder. Apalagi di handphone kita bisa ngerekam toh? Iya pasti. Handphone kita bisa ngerekam. Baik video maupun audio bisa. Yang kedua, gunakanlah alat rekam Anda untuk membantu Anda. Rekamlah kata-kata yang sudah Anda tuliskan tadi. Utang 100 juta bisa saya lunasi dalam waktu setahun. Utang 100 juta bisa saya lunasi dalam waktu setahun. Utang 100 juta bisa saya lunasi dalam waktu setahun. Itu yang saya lakukan. Jadi diamond itu mudah, jadi diamond itu mudah, jadi diamond itu mudah. Meyakinkan 6 orang itu mudah. Melatih 5 orang menjadi stokis itu juga mudah. Kalau 5 orang tadi stokis, maka saya jadi stokis center. Jangan sampai Anda malah kerapian cari stokis center di mana. Seharusnya jatah Anda malah diembat orang lain karena Anda yang tahu kalau di tempat Anda belum ada stokis center. Betul kan? Gunakanlah alat rekam Anda untuk membantu Anda. Caranya, rekamlah kata-kata yang keluar dari mulut Anda sendiri, kemudian Anda dengarkan terus-menerus.
Minimal pagi 5 kali, malam 5 kali. Apalagi kalau mau tidur, ya. Dengarkanlah kata-kata Anda sendiri ketika mau tidur. Jangan sampai Anda malah mendengarkan acara di TV, Anda nyetel TV, kemudian Anda tidur di depan TV. Maka tanpa sadar, semua hiruk pikuk, semua pertengkaran di TV tadi masuk ke otak Anda. Di sana cerai, Anda pun cerai. Di sana bertengkar, Anda pun bertengkar. Di sana orang-orangnya bermasalah, Anda pun ikut-ikutan bermasalah. Kenapa? Karena ketika Anda tidur, Anda kemasukan oleh suara-suara yang bukan milik Anda sendiri, yaitu milik televisi. Terutama ibu-ibu paling hobi kalau tidur dimasukin suara-suara oleh televisi. Makanya ibu-ibu itu kalau dengar TV senang sekali. Benci iklan tapi beli, kan gitu. Benci sama iklannya tapi beli produknya. Yang ketiga, apabila Anda ingin berlibur, nah ini dia. Apabila Anda ingin berlibur di Paris, tapi banyak halangan, guntinglah gambar kota Paris dan gambarkanlah kota Paris dan gambarkan diri Anda ada di dalam gambar tadi. Kalau Anda berdiri di muka, kalau Anda ingin ke Bali, maka guntinglah gambar tentang puri di Bali. Jujur Bapak Ibu sekalian, kemarin saya mau ke mana itu, ke NDO Pati, tapi oleh panitia ternyata gagal, dibatalkan karena memang di sana zona merah. Kami nggak jadi pergi ke Pati, tapi kami nginep di Hotel Lorraine. Hotel Lorraine itu dulu pernah saya gunting gambarnya. 3-4 tahun yang lalu itu saya pernah dapat brosur, terus saya juga ini punya gambarnya di Instagramnya Hotel Lorraine, itu tulisan Lorraine atau foto depannya itu saya crop, saya screenshot kemudian saya cropping, dan saya tulis sih, aku mau nginep di sini bersama anak istriku. Ternyata kemarin itu kami cari hotel dan ada 5 pilihan dan semuanya sudah saya telepon itu. Ada Laguna, kemudian ada yang Solo Heritage ya. Hotel bintang 5 itu sudah saya teleponi semua dan ternyata bisa nginep ke sana. Semuanya ada kamar. Tetapi ketika saya melaju, Hotel Lorraine itu posisi ada di sebelah kanan saya. Saya melaju ke sana. Lorraine ada di sebelah ini. Sampai di sekitar 300 meter, kenapa saya putar balik? Kenapa saya memilih putar balik? Karena ternyata hotel bintang 5 yang tadi saya telepon tadi, itu tidak ada gambar yang saya simpan. Nama-nama hotel itu terlalu aneh. Tapi Lorraine ini masuk ke bawah sadar saya. Makanya saya putar balik. Begitu masuk, seret. Ini juga ada kejadian aneh. Ya. Sangat aneh sekali karena hotel lainnya itu kosong. Tapi di Lorraine itu penuh. Sangat penuh. Bahkan di Traveloka itu pun hanya tersisa 1 kamar. Padahal kami butuh 2 kamar. Tapi saya pede aja tuh. Saya pede aja, pasti dapat kamar 2. Bagus lagi. Persis seperti yang ada di buku ini. Yang kemarin saya bacakan, no? Begitu parkir, istri saya suruh masuk. Bu, masuk dulu, Bu. Tanya sana. Saya sama Rosni, tapi istri saya dengan Simsin dan Yvette turun ke lobi. Dan booking di sana. Ternyata begitu kami booking, istri saya booking, Bu, ini ada 1 kamar, tapi sebentar lagi ada kamar yang kosong. Tapi sabar ya Bu, nunggu 1 jam. Dan hebatnya, itu hotel bintang 5, tarifnya hanya 500.000 per kamar, plus sarapan.
plus macam-macamnya. Jadi murah sekali nih hotel bintang 5, fasilitasnya seperti ini, semewah ini, seenak ini, hanya 500.000. Dan akhirnya kami nginep di sana. Malam harinya kami keliling-keliling dan senang sekali. Nah, tadi pagi saya wawancari anak-anak saya, gimana kesannya hotel ini? Bagus sekali, aku nggak mau pulang, aku mau di sini sehari lagi. Aku maunya nginep di sini 2 malam. Dan istri saya pun juga terkaget-kaget. Kok kolam renangnya sama patung-patungnya ini persis seperti dulu gambar yang saya foto kemudian saya simpan. Persis sekali. Meskipun sudah digunting-gunting, ditempelkan dan lupa. Tetapi meskipun kita mata kita sudah lupa, daya ingat kita sudah lupa, tetapi bawah sadar kita ternyata tidak bisa lupa. Dan Bapak bisa lihat, yang namanya bawah sadar ini tetap bekerja. Cuman sayangnya bawah sadar kita bekerja itu diperintah oleh mulut sama mata. Nah, mulut pertama, mata kedua. Apa yang Anda lihat setiap hari, itulah yang akan terjadi, karena itulah yang akan dikerjakan oleh bawah sadar Anda. Maka hati-hati dalam membuat impian. Jangan membuat impian yang membuat otak Anda makin bingung. 4. Kalau kantor Anda membutuhkan tambahan 10 kendaraan untuk angkutan, maka gambarkanlah 10 buah kendaraan yang diinginkan. Tulislah bahwa itu akan kita dapatkan buat rekanan dan seterusnya. Ini kalau saya menggambarkan kantor Anda, diri Anda untuk menjadi besar, untuk menjadi diamond qualified, Anda butuh 10 distributor baru yang jos. Maka Anda harus menggambarkan seolah-olah Anda sedang berbicara, sedang training 10 calon diamond Anda. Jadi kalau ketemu donen itu jangan dinasehati. Ketemu donen itu gambarkan aja, ini diamond, ini diamond, ini diamond. Kalau saya seperti itu. Orang yang rajin komentar itu pasti saya bilangin, ini Anda ini calon diamond ini, Anda ini calon EDD ini. Tapi kalau yang tidak pernah komentar, ya saya omongi, kamu itu nggak jadi apa-apa. Kenapa? Saya sudah sangat terlatih untuk menggunakan bawah sadar saya. Dan ini bisa dipakai untuk kita kepada orang lain loh. Nyatanya saya mau melatih anak saya itu caranya begitu. Sering-sering aja diomongi. Sering-sering aja disebutkan. Wah Sim, kamu itu sholatmu rajin sekali. Maka ayah sayang sekali pada kamu. Pada waktu itu Sim nggak pernah sholat. Tapi sekarang apa yang terjadi? Wah sholatnya luar biasa. Sim, ayah itu membayangkan kalau Sim itu ayah antar ketika maghrib makan di sana itu loh. Dan di sana itu kakak Simsin pesan makanan untuk buka puasa. Buka puasa Senin Kamis. Nyatanya anak saya rajin sekali puasa Senin Kamis gara-gara omongan seperti itu. Sama-sama menggunakan alam bawah sadar, tapi gunakan untuk kepentingan dan keuntungan kita sendiri. Kalau kantor Anda membutuhkan tambahan 10 kendaraan untuk angkutan, maka gambarkanlah 10 buah kendaraan yang Anda inginkan tadi. Tuliskanlah bahwa itu akan bisa Anda dapatkan dalam waktu sangat cepat. Demikian juga dengan rekanan. Maka gambarkanlah Anda sedang ngisi home sharing di hadapan 10 orang baru yang mereka nanti akan menjadi diamond bagi Anda. Kalau Anda punya 10 orang diamond, maka Anda super crown diamond. Gambarkanlah selalu simbol-simbol sukses. Jangan sekali-sekali menggambarkan hasil yang negatif. Jangan sering-sering ngomongkan kondisi saat ini. Maka saya selalu katakan, buang kata-kata semoga Anda. Karena semoga itu masih jauh di depan sana. Semoga saya bisa mengikuti Pak Asidu. Ngikuti aja, nggak usah pakai kata semoga. Karena semoga itu berat. Kenapa? Karena memang nggak ada. Hanya semoga.
Belum kun fayakun, baru insya Allah, ya kan? Insya Allah Indonesia lagi. Gambarkanlah selalu simbol-simbol sukses. Jangan sekali-sekali menggambarkan hasil yang negatif. Ambillah tindakan sesuatu dengan rencana. Mudah-mudahan akan segera terlihat hasilnya. Ini mudah-mudahan di sini maksudnya adalah karena tidak semua orang waktunya sama. Semoga saja Anda yang mempraktikkan ini, Anda mendapatkan kecepatan. Jangan sekali-sekali Anda mencari jalan keluar atau pemecahan persoalan sambil bersikap pesimis, apalagi sambil konsultasi. Kalau konsultasi ke upline, good. Tapi kalau konsultasi ke orang lain, ambiar. Terutama Anda nanti kalau Anda sudah punya tabungan nih. Anda punya tabungan, Anda peringkat diamond, kemudian Anda mulai punya tabungan, Anda konsultasikan ini uang Anda ini kepada orang yang tidak tepat. Apa jadinya? Habis. Tapi kalau Anda konsultasikan keuangan Anda kepada upline Anda, oh itu dahsyat. Saya selalu konsultasi uang saya itu kepada Pak Ardi. Saya konsultasi pada beliau, Pak, saya punya uang sekian. Supaya saya bisa berkembang, saya harus ngapain? Karena upline itu ketika memberikan advice atau memberikan nasihat itu sesuai dengan impian mereka. Dan hebatnya impian seorang upline itu pasti ada impian untuk downline. Tapi kalau orang lain impiannya apa? Enggak ada. Enggak ada hubungan impian ke kita tuh enggak ada. Enggak ada sama sekali. Contohnya saya punya uang katakanlah 100 juta. Mertua saya sakit. Saya tanya kepada Pak Ardi, saya punya uang 100 juta. Mertua saya sakit, apa yang saya lakukan? Pak Ardi ngasih nasihat. Oh, kirim aja Sanpro. Kirim saja NSTM. Kirim saja Agarik. Kirim saja penghilang rasa nyeri karena osteoporosisnya dengan Calcia Plus. Dan jangan lupa tambahkan lecitin. Plus kirim duit 5 juta. Nah. Apa yang terjadi? Duit 5 jutanya utuh, produk kesehatannya terkirim, dan dikonsumsi, kemudian sembuh, saya kehilangan berapa? 5 juta. Tapi kalau konsultasi ke lain orang gimana coba? Mas, saya punya uang 100 juta, mertua saya sakit, harus dibawa rumah sakit sana. Ujungnya apa? Duit kita habis. Orang tua kita sembuh? Enggak. Karena enggak dikasih Calcia Plus sih. Hanya dikasih obat dokter. Singkat ya. Oke, saya ulang karena bab 9 ini sangat pendek. Saya ulang lagi. Pasal ke-9. Bawah sadar untuk memecahkan problem. Atau bawah sadar untuk memecahkan berbagai macam masalah. Apabila ingin memecahkan suatu problem di samping menggunakan cara-cara yang lazim digunakan, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta, kemudian dilakukan pemikiran yang disusulkan dengan tindakan-tindakan, maka mulai saat ini, kalau Anda benar-benar hendak mengambil manfaat sebesar-besarnya dari program Psycho-Cybernetic ini, maka gunakanlah bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar Anda. Yang senyata-nyatanya merupakan bagian keseluruhan diri Anda secara aktif. Yang pertama kali tuliskanlah bahwa problem tersebut akan bisa dipecahkan dengan baik dan cepat. Sering-seringlah dibaca dan gambarkan problem itu sudah terpecahkan dengan baik. Yang kedua, gunakanlah tape recorder atau alat rekam Anda untuk membantu Anda. Maka rekamlah suara-suara Anda, kata-kata Anda yang sudah Anda tulis tadi, dan Anda dengarkan sehari pagi dan malam. Bangun tidur, Anda dengarkan kata-kata Anda sendiri. Kata-kata yang aku pengen utangku 100 juta,
bisa saya lunasi dalam waktu 1 tahun misalkan. Dengarkan pagi 5 menit, malam mau tidur 5 menit. Nanti otak kita ini akan kerja luar biasa. Yang ketiga, apabila Anda ingin berlibur ke suatu tempat, tapi banyak rintangan atau banyak hambatan, tidak apa-apa, Anda tetap bisa melakukannya versi bawah sadar, yaitu guntinglah tempat-tempat wisata, kota-kota yang Anda ingin kunjungi, dan biarkanlah diri Anda memasuki. Diri Anda mengizinkan diri Anda sendiri untuk mengunjungi kota-kota ini. Dan alam bawah sadar Anda akan mengejar, akan mengupayakan agar Anda betul-betul bisa berkunjung ke tempat rekreasi yang Anda inginkan. Yang dimaksud tempat rekreasi adalah tempat yang benar-benar fantastis loh ya. Bukan hanya ke Pantai Parangtritis yang dekat-dekat yang orang lain aja bisa, bukan. Tapi ke tempat-tempat yang memang betul-betul prestisius. Hanya orang-orang khusus yang sanggup dan bisa. Kalau kantor Anda membutuhkan 10 mitra baru untuk Anda ajak kerjasama meledakkan omset Anda, maka Anda harus tuliskan bahwa Anda akan mendapatkan 10 mitra hebat Anda. Anda bisa membayangkan kalau Anda sedang ngisi home sharing di hadapan 10 distributor baru Anda. Dan ke 10 distributor Anda tadi akan menjadi diamond baru untuk Anda di 1 hingga 2 tahun ke depan. Bukankah lebih baik membayangkan ada orangnya yang join pada Anda dan minat jadi diamond daripada Anda mikir gimana cara melahirkan diamond baru, bener kan? Atau duwe anak sing iso diamond selak tuwa. Kemudian gambarkanlah simbol-simbol sukses. Jangan sekali-kali menggunakan hasil yang negatif. Ambillah tindakan sesuatu yang terencana. Ya, ambillah tindakan sesuatu dengan terencana. Mudah-mudahan Anda akan segera mendapatkan hasilnya dan Anda akan ketagihan untuk mempraktekkan program Psycho-Cybernetic ini. Dan ingat, jangan sekali-sekali Anda mencari jalan keluar di luar dari program ini. Karena kalau Anda mencari jalan keluar di luar program ini, Anda akan konsultasi pada orang yang negatif dan punya sikap pesimis. Ya, singkat saja. Yang besok malam saya bacakan yang bab ke-10. Oke, Bapak sekalian, terima kasih atas waktunya, atas kuotanya, dan atas responnya. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anda akan menjadi mitra hebat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi. Keep fighting spirit. Mwah.